Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semua sehat ya? Nah, pagi ini kita ketemu lagi di materi matematika. Tetapi sebelumnya silakan teman-teman disiapkan buku tulisnya, disiapkan LKS-nya, dan juga disiapkan alat tulisnya. Nah teman-teman, mari kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, pagi ini kita akan mempelajari tentang hubungan antar garis. Sebelumnya kita pelajari dulu pengertiannya. Di sini di papan tulis Ustaz sudah memberikan pengertian apa yang disebut dengan titik, apa yang disebut dengan garis, dan garis itu ada macamnya apa saja. Yang pertama adalah titik. Titik adalah sesuatu yang memiliki kedudukan. Titik itu adalah sesuatu yang mempunyai kedudukan. Contohnya di sini ada titik, kemudian atasnya ada huruf A, maka di sini disebut dengan titik A. Selanjutnya ada titik, di atasnya ada huruf B, maka di sini disebut dengan titik B. Itu yang dinamakan titik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan garis? Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Di sini Ustaz sudah memberikan contoh di bawahnya. Ada titik-titik yang jarang. Kemudian ada titik-titik lebih rapat lagi. Kemudian di bawahnya ada titik-titik lebih rapat lagi. Dan yang terakhir adalah ada garis lurus. Nah, garis paling bawah ini bisa menjadi garis seperti ini karena adanya kumpulan titik-titik sebelumnya ini. Gitu teman-teman ya, sampai di sini bisa dipahami apa pengertian titik-titik, kemudian apa pengertian garis. Jadi garis ini ada karena ada kumpulan titik-titik yang berkesinambungan, dari titik-titik yang paling jarang agak rapat sampai rapat sehingga menjadi garis yang komplit. Nah, selanjutnya dari kumpulan titik-titik yang berkesinambungan itu nanti maka akan menjadi garis-garis yang bermacam-macam. Garis ada 3 macam. Nanti ada garis lurus, kemudian ada sinar garis, dan juga ada ruas garis. Yang pertama adalah garis lurus. Apa yang disebut dengan garis lurus? Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Teman-teman bisa dilihat di sini ada garis, kemudian di ujungnya ada tanda panah. Ini artinya apa? Garis ini masih bisa ditarik ke sana terus, atau bisa juga ditarik ke sana terus. Ditarik ke kanan terus bisa, ditarik ke kiri bisa, sampai memanjang terus di kedua ujungnya. Nah, ini disebut dengan garis A, B, atau bisa juga kita tulis dengan AB, di atasnya dikasih tanda garis lurus. Nah, ini adalah yang disebut dengan garis lurus. Kemudian yang kedua adalah sinar garis. Perbedaannya dengan garis lurus apa? Kalau sinar garis itu garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak terhingga. Teman-teman bisa dilihat di sini. Ada garis, kemudian diawali oleh titik. Di sini ada titik. Kita beri tanda huruf A. Kemudian di ujung lainnya ini bisa ditarik terus. Makanya di sini ada tanda panahnya. Ini bisa ditarik ke sana terus. Yang mana ini kita beri tanda huruf B. Tetapi yang di sini tidak bisa ditarik ke sana. Kenapa? Karena ini sudah ada tanda titiknya. Sedangkan yang B ini masih bisa ditarik ke sana terus. Maka ini disebut dengan sinar garis AB. Sinar garis AB.
B, atau bisa juga kita tulis dengan A, B, di atasnya dikasih tanda sinar garis. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, ada ruas garis atau disebut dengan segmen garis. Apa itu? Ruas garis atau segmen garis ini adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Garis yang dibatasi oleh dua titik. Ada titik di ujung awal dan titik di ujung akhir. Di sini kita beri tanda huruf A, di sini kita beri tanda huruf B. Karena di sini sudah ada tanda titik, di sini sudah ada tanda titik, maka tidak bisa ditarik kemana-mana. Ruas garis atau segmen garis ini panjangnya cuma seperti ini. Maka ini disebut dengan ruas garis AB, atau bisa juga kita tulis dengan AB di atasnya dikasih gambar ruas garis kecil di atasnya. Gitu teman-teman ya. Ini adalah macam-macam, ada garis lurus, sinar garis, dan ruas garis. Kalau garis lurus tadi itu bisa ditarik ke kanan, bisa ditarik ke kiri terus. Kalau sinar garis itu salah satu titiknya itu tidak bisa ditarik, yang bisa hanya satu titiknya yang bisa ditarik ke sana. Sedangkan ruas garis kedua-duanya tidak bisa ditarik karena di ujung awal dan ujung akhir sudah diberi tanda titik. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami nggih? Ya, selanjutnya selain ketiga tadi ada garis lurus, ada sinar garis dan juga ruas garis, ada juga garis horizontal dan juga garis vertikal. Perbedaannya apa? Kalau garis horizontal itu garis yang mendatar. Contohnya seperti ini. Ini disebut dengan garis horizontal. Sedangkan garis vertikal itu garis yang tegak lurus ke atas bawah. Ini contohnya. Jadi perbedaannya kalau horizontal itu mendatar kanan kiri, sedangkan vertikal itu tegak lurus atas bawah. Nah, ini adalah pengertian dari titik, garis, dan juga macam-macam garis. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami ya materinya nggih. Nah, gimana teman-teman? Dari penjelasan pengertian tentang garis dan macam-macam garis tadi sudah bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mempelajari tentang hubungan antara dua garis. Nah, hubungan antara dua garis ini nanti akan menimbulkan beberapa macam garis, yaitu ada garis sejajar, ada garis berpotongan, dan juga garis berimpit. Nah, pembahasan ini akan kita bahas sekarang satu persatu, ya, biar teman-teman nanti bisa lebih paham lagi. Yang pertama adalah garis sejajar. Apa yang dinamakan garis sejajar? Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Jadi garis sejajar ini adalah apabila nanti ada dua garis atau lebih yang dia berada di salah satu bidang datar, meskipun ditarik diperpanjang terus sampai tak terhingga, dia tidak akan ketemu titik potongnya atau tidak ada titik potongnya. Teman-teman bisa dilihat di sini ada garis A dan garis B, ya. Garis A dan B ini apabila kita tarik ke sana ke bawah, kita tarik ke atas, dua garis ini tidak akan ada titik potongnya atau tidak akan bertemu. Dia hanya berdampingan terus, ya. Maka garis A ini dinamakan sejajar dengan garis B. Kemudian teman-teman dilihat di sini ada tiga garis, ada garis C, ada D, kemudian ada garis E. Ketiga garis ini sama dengan AB tadi. Apabila kita tarik ke kanan, kita tarik ke kiri, ketiga garis ini tidak akan ketemu titik potongnya, ya, karena dia hanya sejajar terus, tidak ketemu titik potongnya. Maka ini dinamakan garis sejajar. Garis C sejajar dengan D dan juga sejajar dengan E. Ketiga garis ini adalah garis sejajar.
Tetapi teman-teman dilihat contoh yang paling bawah. Berbeda dengan contoh garis AB dan CDE tadi. Garis OP ini memang tidak ketemu titik potongnya. Tetapi kalau ini nanti kita tarik terus, dia akan ada titik potongnya. Ini kita tarik, garis O kita tarik, garis P kita tarik, nanti akan ketemu titik potongnya. Maka dari itu garis O dan P ini tidak sejajar. Kenapa tidak sejajar? Karena apabila nanti kita tarik akan ketemu titik potongnya. Makanya dia dinamakan garis tidak sejajar. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah garis berpotongan. Apa yang dimaksud dengan garis berpotongan? Dua garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan berpotongan pada salah satu titiknya. Kalau sejajar tadi itu tidak ketemu titik potongnya, ditarik kemanapun tidak ketemu titik potongnya. Sedangkan garis berpotongan ini kebalikannya, dia akan ada salah satu titiknya berpotongan. Di sini ada contohnya. Ada garis M, ada garis N. Garis M ditarik ke bawah, ditarik ke atas, garis N ditarik ke bawah, ditarik ke atas, maka dia ada titik potongnya. Di sini titik potongnya. Di sini Ustaz kasih tanda huruf O. Ini dinamakan titik potongnya. Dari garis M dan N ada titik potongnya di sini. Kalau garis sejajar tadi tidak ketemu titik potongnya. Kalau garis berpotongan ada titik potongnya, ada titik temunya. Kemudian yang kedua ada contoh garis tegak dan lurus dan juga garis mendatar. Garis D dan E ini ada titik potongnya atau tidak? Ada. Di sini titik potongnya. Di sini titik potongnya. Maka garis ini disebut dengan garis D tegak lurus dengan E. Ini juga disebut garis berpotongan. Kenapa? Karena ada salah satu titiknya yang berpotongan. Kemudian yang ketiga, garis berimpit. Apa yang dimaksud dengan garis berimpit? Dua garis itu dikatakan berimpit apabila kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua garis persekutuan atau dua garis titik potongnya. Teman-teman bisa dilihat. Di sini kalau dilihat sekilas itu hanya seperti satu garis. Tapi padahal di sini ada dua garis, ada garis A, ada garis B, karena dia berada di satu titik. Berimpitan, saling bertumpukan seperti itu. Di sini juga garis R dan S. Di sini juga ada dua garis yang sama, berada di satu titik. Artinya dia memiliki paling sedikit dua garis bersekutuan. Ini dinamakan garis berimpit. Jadi perbedaannya antara garis sejajar, garis berpotong dan garis berimpit tadi, kalau sejajar itu dua garis yang tidak punya titik potong. Diperpanjang sampai tak terhingga pun tidak ketemu titik potong. Sedangkan garis berpotongan itu akan ada titik potongnya, ada titik temunya. Sedangkan garis berimpit dia dua garis yang berada di dalam satu titik. Seperti ini tadi, garis A dan B. Itu teman-teman ya. Ini adalah hubungan antara dua garis, ada garis sejajar, garis berpotongan dan juga garis berimpit. Ketiga garis ini pun bisa juga kita aplikasikan, kita lihat benda di sekitar kita. Misalnya garis sejajar, teman-teman bisa melihat rel kereta api. Rel kereta api itu dua garis yang terus diperpanjang tetapi tidak ada titik temunya. Ini contohnya. Garis berpotongan contohnya apa ya? Banyak garis berpotongan. Teman-teman bisa melihat meja, bisa melihat kursi atau yang lainnya. Itu pasti ada garis berpotongannya. Kemudian kalau garis berimpit apa ya contohnya? Garis berimpit teman-teman bisa melihat ketika berada di jam 12 tepat.
jarum jam panjang dan jarum jam pendek itu berada di dalam satu titik. Dia berimpit, ya, ketika jam 12 tepat. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mengaplikasikan ketiga garis ini dalam benda yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, ini tadi adalah materi kita tentang hubungan antar garis. Ya, kemudian juga kita mempelajari tentang hubungan antar dua garis. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami, nggih? Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sebelum Ustaz tutup, Ustaz akhiri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Gitu, sampai ketemu di lain kesempatan. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.